wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Yang sama-sama kita hormati para alim ulama, para habaib, para kiai, para asatiz, tokoh masyarakat, wabil khusus kepada guru kita Al-Habib Alwi bin Abdurrahman Al-Habsyi, ma ta'anallah bituli hayatih. Semoga Allah panjangkan usia beliau dalam keadaan sehat wal afiyah, sehingga bisa selalu membimbing kita ke jalan yang diridha oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak pula Ustaz Al-Habib Husain Al-Attas, Ustaz Gufrani, Ustaz Muradi dan segenap yang lainnya yang mohon maaf namanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada beliau semuanya. Wabil khusus kepada keluarga besar sahibul haul Bapak Haji Muhammad bin Haji Tamsir, yang insya Allah di malam hari ini mendapatkan anugerah besar dari Allah, dilapangkan kuburannya oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat derajatnya di sisi Allah, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, peringatan haul yang diadakan setiap tahunnya ini mengajarkan kepada kita tentang pentingnya kita memiliki anak keturunan yang baik, yang tahu bakti pada orang tuanya. Sebab Nabi pernah bilang dalam hadis, rahimallahu imra'an ana waladahu li birrih. Semoga Allah merahmati seorang tua yang mau mendidik anaknya biar bisa bakti kepada dia. Jadi ketika orang tua mempersiapkan anaknya biar bisa berbakti, bukan dikarenakan orang tua minta balas jasa dari anak-anaknya, bukan karena orang tua minta dihormati sama anak-anaknya, bukan hadirin. Tapi mendidik anaknya biar bisa bakti kepada kedua orang tua. Tujuannya apa? Biar ini anak bisa menjalankan apa yang diperintahkan Allah. Sebab bakti sama orang tua hukumnya wajib, bukan sunnah hadirin. Jadi jangan beranggapan bakti sama orang tua sunnah, enggak, wajib. Bahkan kewajiban bakti sama orang tua ini itu saking pentingnya disandingkan dengan perintah penghambaan diri pada Allah. Allah nyatakan dalam Al-Quran, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Telah diwajibkan dan telah ditentukan Allah untuk tidak menghambakan diri melainkan hanya pada Allah, dan bakti kepada kedua orang tua, berbuat baik pada ibu bapak hadirin. Maka menunjukkan bahwasanya level bakti sama orang tua ini hadirin, perintahnya di bawah levelnya daripada penghambaan diri pada Allah. Jadi bakti sama orang tua wajib, seperti kita wajib sholat, seperti kita wajib puasa Ramadan, seperti kita wajib menunaikan zakat, sebagaimana wajib kita pergi haji ke Baitullahil Haram, sebagaimana kita wajib menyambung tali silaturahmi. Maka oleh karena itu hadirin, beruntung anak yang tahu bakti pada orang tuanya, dan beruntung orang tua yang punya anak bakti sama orang tuanya. Maka di sini Pak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanya orang-orang tua dulu tuh mendidik anaknya biar bisa bakti sama orang tuanya luar biasa. Diajarin anaknya adab, diajarin anaknya cara ngomong ke orang tua gimana, diajarin anak kalau seandainya punya urusan cara minta kepada orang tuanya seperti apa, diajarkan dengan benar hadirin. Hingga orang-orang tua dulu nggak sungkan kalau ngomelin anak, nggak pakai sungkan hadirin. Kenapa? Sebab tujuannya tahu nih anak biar bakti sama dia. Beda kalau orang tua zaman sekarang ya, mau ngomel sedikit, wah jangan, anak-anak nggak boleh diomelin. Ya, kalau diomelin takut mengganggu. Masya Allah, akhirnya kita lihat banyak anak-anak Pak, jujur zaman sekarang ini kalau dia bisa cari duit aja mulai kurang ajar sama orang tuanya.
Kalau udah punya pekerjaan aja, wah, masya Allah. Yang kita khawatirkan justru ini tanda akhir zaman. Ini tandanya kiamat, hadirin. Nabi pernah bilang di dalam hadis Jibril waktu ditanya tentang tanda-tanda hari kiamat, an amaratiha, tolong tunjukkan tentang tanda hari kiamat ya Rasulullah. Apa jawab Nabi? Nabi katakan, antalidal amatu rabbataha. Di antara tanda mendekati hari kiamat yaitu seorang budak perempuan melahirkan tuannya. Di sini ulama ahli hadis punya dua makna, hadirin. Punya dua pengertian akan hadis ini. Antalidal amatu rabbataha, yaitu di zaman masa perbudakan. Itu memang seorang laki-laki dihalalkan menggauli kaum wanita yaitu dengan cara pernikahan atau milkul yamin. Kalau dia nikahi istrinya boleh digauli, atau milkul yamin kalau dia membeli seorang budak perempuan. Maka hadirin, kalau seandainya sang tuan menggauli budak perempuannya kemudian punya anak, maka anaknya itu merdeka. Nasabnya bersambung pada sang tuan, maka sang ibu tetap budak, dikenal dengan ummul walad atau mustauladah. Namun zaman sekarang perbudakan nggak ada lagi. Maka ulama mengartikan antalidatul amat rabbataha, artinya tandanya hari kiamat makin banyak anak yang durhaka sama orang tua. Maksudnya gimana, Beb? Zaman sekarang hadirin, kalau anak sudah kerja, anak udah bisa cari duit sendiri, maka memperlakukan orang tuanya kayak budak. Kadang-kadang ini anak mau kerja, makanan belum disiapin, sarapan belum disiapin, domelin uminya. Ibu gimana sih, kan saya mau jalan, mana sarapannya? Sang ibu sibuk bikin masakan, hadirin, mau ngasih makan buat anaknya. Kemudian kalau baju belum disetrika, ngomel lagi, ibu gimana, saya kan mau keluar kerja, kok baju belum disetrikain, kok baju belum dicuciin. Masya Allah. Kalau orang zaman dulu kagak, hadirin. Yang ada baju orang tuanya yang dicuciin, bukan orang tua nyuciin baju anak. Nah ini kadang-kadang hadirin, ini dampak ketika orang tua tidak bisa mendidik anaknya untuk bisa bakti sama orang tua. Nah, makanya oleh karena itu hadirin, memang kita keras kepada anak memang nggak boleh, tapi keras untuk pendidikan itu dibolehkan dalam syariat. Makanya hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kalau kita lihat orang-orang dulu itu kalau melihat para aulia, para sholihin, baktinya mereka kepada orang tua kita luar biasa, hadirin. Sampai dikenal Imam Hamid bin Umar bin Hamid Ba'alawi. Imam Hamid bin Umar bin Hamid, masya Allah, orang yang saleh, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yang mana Pak, dia ini imam Masjid Ba'alawi. Itu Masjid Ba'alawi adalah masjid yang paling sakral di kota Tarim, ya, masjid yang paling utama, hadirin. Ya, ini Masjid Ba'alawi di kota Tarim sana. Itu orang-orang Pak, kalau pengen sholat duha tuh berebutan di situ. Ya, jadi diriwayatkan orang kalau pengen sholat duha tuh itu sampai ngantri mau sholat di Masjid Ba'alawi, sebab sholat duha sunnahnya di masjid bukan di rumah. Jadi orang mau sholat duha di masjid, milihnya Masjid Ba'alawi. Padahal masjid di kota Tarim jumlahnya ada 500, hadirin. Tapi orang berebutan mau sholatnya di Masjid Ba'alawi. Sama persis kalau kita lihat orang ngantri mau masuk Raudhah, ya, di Madinah Masjid Nabawi berebutan masuk ke Raudhah. Nah begitu juga orang berebutan mau masuk Masjid Ba'alawi, mau ngapain? Mau sholat duha. Sebab setiap jengkal di Masjid Ba'alawi pernah digunakan sujud oleh para aulia Allah. Ente bicara tentang Faqihul Muqaddam, tentang salihin, Al-Imam Abdurrahman Segaf, wa para aulia, semuanya pernah sholat di situ, hadirin. Setiap jengkalnya pernah digunakan sujud buat para aulia. Makanya orang-orang Tarim itu menganggap Masjid Ba'alawi masjid yang sangat sakral. Makanya Pak, kalau di sana di masjid di kota Tarim itu orang-orang ngobrol biasa, ya, ngobrol, kadang suaranya kedengaran. Tapi kalau dia masuk Masjid Ba'alawi ngobrolnya bisik-bisik, ya, nggak kedengaran suara. Orang mau ngobrol ngedeketin, ngobrol pelan-pelan banget. Kenapa? Saking menghormati itu tempat, hadirin. Nah imam masjidnya nih Hamid bin Umar bin Hamid, hadirin. Yang mana Bapak Ibu sekalian, yang namanya imam masjid itu bakal dikenal tergantung masjidnya. Contoh imam Masjid Al-Huda sini ya, dikenal, masya Allah, imam Masjid Al-Huda. Di sekitarnya dikenal Pak.
tapi coba pergi ke Rawablong sedikit sono. Tanya Imam Masjid Al-Huda Serengseng siapa ya? Nggak kenal. Yang kenal cuma orang sekitar. Betul kan? Imam Masjid Istiqlal dikenal oleh orang di Indonesia. Bukan cuma sekitar Istiqlal, kita pun kenal Imam Masjid Istiqlal siapa namanya. Hadirin, tapi itu Imam Masjid Istiqlal di Indonesia dikenal, tapi coba pergi ke Saudi, dikenal nggak Imam Masjid Istiqlal? Kagak. Jadi yang namanya imam itu kita nggak bicara tentang kesolehannya atau kealimannya, hadirin. Kalau kealimannya mah tergantung masing-masing ya. Kadang imam musola lebih alim dibandingkan imam masjid, mungkin. Cuman masalahnya ini dikenal tersohornya imam masjid tergantung masjidnya. Tapi beda dengan Hamid bin Omar bin Hamid. Al-Imam Hamid bin Omar bin Hamid sebaliknya, hadirin. Masjid jadi terkenal sebab dia imamnya. Jadi kalau Imam Hamid bin Omar bin Hamid masuk masjid apa gitu, diminta jadi imam, jadi imam sholat, orang nanya imamnya siapa? Wah, barusan Imam Hamid bin Omar sholat di sini jadi imam. Langsung bilang, wah berkah tuh masjid. Masya Allah, dimasukin Imam Hamid bin Omar, berkah tuh masjid. Masjid jadi terkenal gara-gara dia imamnya, hadirin. Nah ini beliau diriwayatkan itu baktinya sama orang tuanya luar biasa, hadirin. Itu Hamid bin Omar kalau lagi duduk depan orang tuanya, Pak, ya Allah, nggak berani mandang wajah bapak sama wajah ibunya, nunduk, hormat sama orang tua. Tuh kalau mau keluar ruangan dan orang tuanya di ruangan, dia mau minta izin keluar duluan, tuh nggak berani jalan ngebelakangin orang tuanya, jalannya mundur, hadirin. Kemudian ini Hamid bin Omar kalau lagi jalan dari rumah menuju masjid sama abahnya, itu kalau dilihat dari jauh kayak imam sama makmum. Dia nggak berani membarengi orang tuanya, apalagi mendahului orang tuanya, selalu di belakang orang tuanya. Beda sama anak zaman sekarang, bapaknya telat dikit diomelin, abah lama banget jalannya, wah cepetan apa. Kalau Imam Hamid bin Umar kagak, hadirin, subhanallah. Dan Allah berikan dia karomah, Allah berikan dia kemuliaan. Kapan? Saat beliau pergi haji, kemudian dia pergi ke Madinah untuk berziarah ke makam Nabi, yang mana kala itu saudara sekalian di Masjid Nabawi ziarah ke makam Rasulullah itu bisa langsung ketemu pusaranya. Belum ada kayak sekarang dipasangin subak atau lain-lainnya ya. Dulu orang kalau ziarah makam Nabi ketemu tuh kuburan Rasulullah depan matanya. Orang bisa memegang kuburan Rasulullah, bisa mencium kuburan Rasulullah. Nah Imam Hamid bin Umar kala itu waktu dia ziarah ke makam Nabi, dia lihat shaf pertama penuh, shaf kedua penuh, sehingga dia dengan adab, dengan etika dia nggak maksa ke depan. Dia dapetin di mana tempat, ya sudah dia ziarah di situ. Dia ucapin salam kepada Rasulullah, ucapkan salam kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ucapkan salam kepada Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Kemudian balik lagi ke depan kuburan Rasulullah, dia duduk munajat, berzikir, bersalawat pada Nabi Muhammad. Saat dia duduk berzikir, menikmati ibadah, menikmati munajat pada Allah, subhanallah, yang biasa jaga kuburan Nabi, yang biasa membersihkan kuburan Rasulullah, lagi duduk ketiduran, hadirin. Waktu ketiduran mimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Rasulullah berkata kepada orang ini, "Fulan, tolong panggilkan cucuku Hamid bin Omar bin Hamid, bilang kakeknya mau ketemu sama dia." Terbangun dari tidur. Ini orang bingung, nih Hamid bin Omar siapa? Ditanya orang yang di saful awal, "Gal afikum Hamid bin Omar bin Hamid?" Apakah ada di antara kalian yang namanya Hamid bin Omar bin Hamid? Orang nggak ada yang tahu. Pindah ke shaf berikutnya, pindah shaf berikutnya, sampai shaf paling belakang. Disebutkan afikum Hamid bin Omar. Imam Hamid bin Omar lagi asik munajat, dengar nama yang dipanggil, nengok, gal naam, anak Hamid bin Omar. Bilang, ente Hamid bin Omar? Gal naam, anak Hamid bin Omar. Ayo gum, bangun. Waktu berdiri Imam Hamid bin Omar dipegang tangannya, tuh jamaah suruh minggir, buka jalan buat Hamid bin Omar bin Hamid. Semua orang buka jalan, hadirin, dibawa sampai ke depan kuburan Rasulullah. Ketika berdiri di depan kuburan Nabi Muhammad, ini yang biasa jaga kuburan Rasul bilang kepada jamaah, ayuhan nas, hei semua yang hadir saksikan ya, tadi saya lagi duduk ketiduran, mimpi berjumpa dengan sahibul maqam, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bilang sama saya, panggilin cucunya yang namanya Hamid bin Omar,
Kenapa? Kakeknya mau ketemu. Nah sekarang aneh bawa nih ke depan. Ini dia yang dicari sama Rasulullah. Ya Rasulullah, ini cucu Muhammad bin Umar, saya bawa ke depan ente. Tuh lihat. Karomah hadirin. Kedudukan yang mulia di sisi Allah. Diberikan Allah Subhanahu wa taala karena bakti sama orang tua. Makanya di Solo ada satu orang hadirin. Masya Allah ahlu tarwah. Sampai sekarang masih ada. Ini Masya Allah dia punya perusahaan. Itu karyawannya kurang lebih ada 400 orang. Semuanya diberangkatin haji plus. Bukan umroh. Sekarang bisa berangkatin umroh kan udah Masya Allah beb kerja di situ umroh saya diberangkatin. Ini enggak haji plus hadirin. Semua karyawannya haji plus. Dari yang tingkatan paling atas sampai tingkatan paling bawah. Sampai satpamnya haji plus. Subhanallah. Kok bisa dia punya kelebihan? Karena satu, bakti sama orang tuanya. Jadi ini wahid minat tujar ini yang di Solo itu hadirin. Tiap hari sewaktu uminya masih hidup, tiap hari itu sebelum dia berangkat kerja pergi ke pasar, ngapain? Beliin bubur kacang hijau. Kenapa? Sebab ini kesukaan uminya. Jadi tiap hari dia berangkat ke pasar di bubur kacang hijau, mampir ke rumah uminya. Ngapain? Ngasih makan buat uminya. Tanya umi mau disuapin, mau makan sendiri. Kadang uminya minta disuapin, kadang uminya makan sendiri. Tiap hari kayak begini hadirin. Sampai sekali waktu ketika dia lagi kerja di kantor, uminya telepon, Fulan, gelebek mi, bilang TV di rumah kayaknya rusak nih. Oh sebentar mi, saya pulang. Apa yang dilakukan? Nggak langsung ke rumah uminya hadirin, pergi ke toko televisi, beli ukuran TV yang paling besar tuh, yang 50 inci atau berapa, dibawa naikin becak langsung ke rumah uminya, langsung dipanggil teknisi pasang di rumah umi saya. Uminya kaget, ya Fulan kenapa dibeliin TV baru? Nggak apa-apa mi, TV umi buat saya di rumah. So lihat, Allah kasih berkah ketika bisa bakti sama orang tuanya. Nah kita juga hadirin mau dapat berkah dari Allah, mau dapat ridha dari Allah, bakti sama orang tua. Ingat Allah dinyatakan di dalam Al-Quran bahwa perintah bakti kepada orang tua, Allah nyatakan wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Jangan sekali-kali kalian ucapkan kalimat uff, yang artinya dalam bahasa Indonesia kalimat ah. Yang anak zaman sekarang kalau disuruh kan bentar-bentar ah mulu ya. Ah, lagi nonton panggil-panggil. Ah, lagi santai tahu-tahu disuruh-suruh. Tuh lihat, ini kalimat ah dilarang hadirin. Allah nyatakan wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Ucapkan kalimat yang baik, kalimat yang bagus, kalimat yang masya Allah membahagiakan kedua orang tua kita. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, tahu nggak ciri anak yang bakti sama orang tua? Di antara cirinya adalah itu orang tuanya nggak segan ngomelin dia depan orang, nggak segan negor dia. Kalau orang tua kita nih, anak-anak muda, coba kita timbang dan kita ukur pada diri kita, ya. Kalau orang tua kita mulai segan negor kita, tanda ente punya masalah. Anak yang bakti sama orang tua, tuh orang tua nggak segan manggil dia, ngomelin dia, tahu ini anak nggak bakal marah, ini anak nggak bakal tersinggung. Saya pernah dapatkan hadirin depan mata kepala saya sendiri. Guru kami, guru saya dan juga guru Habib Alwi, Syekh Umar bin Husain Al-Khatib di sana. Dia masya Allah calon mufti, ulama besar. Syekh Umar bin Husain Al-Khatib ini hadirin, beliau imam masjid dan juga khatib Jumat. Kalau di sana khatib Jumat ya dia doang udah, nggak ganti-ganti kayak kita. Di masjid tertentu dia khatibnya dia seumur hidup. Ini Syekh Umar bin Husain Al-Khatib guru kita, dia jadi imam masjid dan khatib di Masjid Ar-Raudhah di Kota Tari, di Aidit sana. Jadi kadang waktu abah ini masih hidup, Syekh Husain, saya ingat banget. Jadi abah ini pun sholat di situ, sholat sama anaknya itu, abah anaknya jadi imam. Kita tentunya kalau orang tua ngelihat anak kita bisa maju kayak gini, kita bahagia hadirin. Maka sang abah ikut. Dan karena ini Syekh Umar Husain Al-Khatib alim, faqih, ulama hadirin yang luar biasa, itu kadang udah kelar sholat Jumat, udah beres, orang ngerumunin dia, ngapain? Nanya tentang masalah fikih, nanya tentang masalah, minta solusi, minta jawaban dari beliau. Jadi habis sholat Jumat dikerumunin orang nih Syekh Umar Husain. Abahnya ahli zikir, ahli ibadah.
Jadi waktu anaknya dikerumunin, abahnya ibadah, sholat sunnah, zikir. Cuman begitu dia kelar semua nih, sholat sunnah udah dibaca, udah dilakuin, zikir semua udah dibaca, tapi anaknya masih dikerumunin orang. Abahnya dia mau pulang nih. Tahu apa yang dilakukan abahnya? Manggil Omar, Omar, dipanggil Syekh Umar. Syekh Umar lagi fokus sama yang lain, nggak kedengaran omongan abahnya nih, panggilan abahnya. Nggak dengar. Tahu apa yang dilakukan? Abahnya hadirin ngambil tongkat. Itu tongkat ujungnya kan bengkok tuh, dimasukin ke kerah baju Syekh Umar, ditarik ke belakang. Sampai Syekh Umar jatuh hadirin. Begitu jatuh kagak marah, nggak tersinggung, langsung nengok ke abahnya, nunduk depan abahnya. Marhaba abah. Kata abahnya, ayo kita pulang ya Umar. Gol siap abah. Ditinggal tuh semua orang hadirin. Nih baktinya anak, pantas jadi orang yang dekat sama Allah. Nah kita juga hadirin diajarkan, ayo nih acara haul mengajarkan kita semuanya bakti sama orang tua. Dan bakti sama orang tua nggak nunggu kalau orang tua kita udah meninggal lah, masih hidup atau udah meninggal tetap bakti. Bahkan pernah ditanya oleh sahabat kepada Rasulullah, ya Nabi Muhammad, bagaimana saya bisa berbakti kepada orang tua saya jika mereka sudah meninggal dunia? Kata Nabi, doakan kedua orang tuamu, ziarahi kuburnya, dan yang ketiga, sambung tali silaturahmi yang pernah disambung sama orang tuamu. Arti kerabat-kerabat, sahabat-sahabat orang tuamu sambung terus, jangan sampai putus. Makanya hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, teringat di masa Sayyidina Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma wa ardahuma. Sayyidina Abdullah bin Umar pernah beliau pimpin rombongan untuk pergi haji ke Baitullahil Haram. Dan orang dulu kalau pergi haji pak, atau pergi perjalanan jauh, selalu bawa dua kendaraan, bawa onta, bawa keldai. Jadi kalau ontanya capek dia naik keldai, keldainya capek dia naik onta, biar nggak menghambat perjalanan. Jadi sekali waktu pas udah dekat dengan kota Mekah, Ibn Umar melihat ada satu orang Badui, udah tua, duduk di bawah pohon korma. Ibn Umar waktu melihatnya orang Badui, nengok pada jamaah, ayuhan nas, intaziru hahuna, tolong tunggu di sini ya, saya mau nyamperin tuh orang tua sebentar aja. Gol marhaba. Ibn Umar turun dari onta, naik keldai, nyamperin tuh orang tua hadirin. Dilihat dari kejauhan, masya Allah, ini Ibn Umar begitu hormat pada orang tua ini. Sampai begitu ketemuan dipeluk nih orang tua, ngobrol, terlihat bagaimana adabnya Ibn Umar kepada orang Badui ini. Sehingga akhirnya nggak lama Ibn Umar pun melepaskan imamahnya, dipakaikan pada orang tua tadi. Jubahnya dilepas, dipakaikan pada orang tua tadi. Keldainya dihadiahkan buat orang tua tadi. Terus balik Ibn Umar udah nggak pakai imamah, nggak pakai jubah, jalan kaki hadirin. Naik onta, bilang ke jamaah, ayo sekarang kita masuk Mekah. Orang bertanya-tanya, ya Ibn Umar, mana ke syebeh? Itu orang tua siapa itu? Kok ente begitu hormatnya luar biasa? Kata Ibn Umar, oh itu dia itu temannya abah saya. Sewaktu abah saya masih hidup, dia dekat sama abah saya. Maka sekarang abahnya udah meninggal, dan baktinya anak buat orang tua yang udah meninggal menyambung hubungan pada kerabat atau orang dekat abahnya dulu. Kata, nih mungkin ini banyak yang luput dari kita hadirin. Ya, jalin hubungan kepada orang yang dikenal. Siapapun yang kenal orang tua kita, jangan sampai putus. Ini bentuk baktinya anak pada orang tua. Dan berikutnya hadirin, anak yang bisa bakti sama orang tuanya, subhanallah, semuanya bakal digampangkan sama Allah. Mau rezeki bakal datang kalau ente bisa bakti sama orang tua, mudah sebagaimana tadi kita ceritakan hadirin. Bahkan jangankan kita umat Islam, non muslim sekalipun, kalau dia bisa bakti sama orang tuanya, berkah hidupnya. Walaupun cuma di kehidupan dunia doang, bukan di akhirat, tapi Allah kasih berkah tuh, Allah tunjukkan. Ini pernah kejadian hadirin di Indonesia, bukan negara lain, negara Indonesia. Ada satu orang miliarder dari Indonesia nih, bahkan termasuk 10 orang terkaya di Indonesia, non muslim dia, sukses luar biasa. Ditanya apa sih rahasianya, kok bisa sukses kayak begini? Dibilang rahasianya cuma satu. Apa itu? Saya jadikan bapak dan ibu saya bagaikan raja dan ratunya saya. Ini rahasianya. Ketika saya bisa menghargai orang tua saya, menghargai ibu saya, menghargai bapak saya dapat keberkahan kayak begini nih. Kalau ini non muslim, gimana kita umat Islam?
Gimana kita orang-orang yang beriman kepada Allah. Hadirin, hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini malam nih yang paling berbahagia adalah almarhum di dalam kuburnya. Kenapa? Sebab lihat, anak-anaknya beliau mengundang kita untuk duduk di sini. Mungkin yang hadir di sini hadirin ada yang mungkin belum pernah berjumpa sama beliau. Tapi lihat, begitu kita diundang, ayo kumpul sini. Kenapa? Doain bapak saya, doain orang tua saya. Pak, ambil kabar ya. Nih semua yang hadir nih, setiap individu kita nih yang hadir saat ini nggak bangun melainkan dosa kita udah diampunin sama Allah. Dan ketahuilah, perkumpulan kita semuanya nih pahalanya nih ampunan Allah buat kita semua, pahala ganjaran buat kita semua, semuanya disalurkan oleh Allah buat almarhum di dalam kuburnya. Maka betapa beruntungnya beliau. Maka yang kayak begini patut kita contoh. Kita kalau punya orang tua, ayo bakti sama orang tua. Yang masih hidup bakti sama orang tuanya. Kalau orang tuanya udah meninggal, ayo bakti sama orang tuanya. Sebab Allah memerintahkan kita bakti kepada orang tua. Lihat, perhatikan kalimat yang digunakan Allah. Allah waktu memerintahkan kita bakti sama orang tua, Allah nggak menggunakan kalimat fi'il, tapi dengan kalimat isim. Hadirin, kita bicara tentang ilmu bahasa, ilmu lughah. Kalau fi'il itu kan, anak-anak pesantren tahu nih, yang namanya fi'il itu kan ta'alluqnya dengan waktu, dengan zaman. Ada fi'lun madhi, ada fi'lun mudhari, ada fi'lun amar. Madhi yang masa lampau, mudhari yang sekarang dan akan datang, amar yang akan datang. Artinya hadirin, itu fi'il berkaitan dengan waktu. Tapi kalau isim nggak ada kaitan dengan waktu. Contoh, ada satu orang namanya Ahmad. Kemarin namanya siapa? Ahmad. Besok namanya siapa? Ahmad. Nggak berubah. Beda dengan fi'il. Kalau fi'il ja'a, telah datang. Kalau sedang datang yaji. Beda tuh, kalimat berubah. Tapi kalau isim, mau sekarang, mau kemarin, mau besok, sampai tahun depan namanya sama, nggak berubah. Nah Allah Subhanahu wa taala waktu memerintahkan kita bakti sama orang tua, apa Allah nyatakan? Wabil walidaini ihsanan. Isim hadirin masdar. Menunjukkan bahwasanya bakti sama orang tua nggak ada kaitan dengan waktu. Mau orang tua kita masih hidup, mau orang tua kita sudah meninggal, mau orang tua kita sehat, mau orang tua kita sakit, mau tua, mau muda dan lain-lainnya, bakti sama orang tua kewajiban kita sebagai anak ayyuhal ahbab. Insyaallah kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar perkumpulan kita di malam hari ini memberikan mendatangkan keberkahan khususnya buat keluarga almarhum dan juga buat almarhum mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Haji Muhammad insyaallah diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dilapangkan kuburannya dan dijadikan kuburannya taman daripada taman surganya Allah. Dan kita semua yang hadir saat ini insyaallah tidak bangun melainkan dosa kita diampuni oleh Allah. Hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah, segala urusan kita diberi kemudahan oleh Allah. Insyaallah kita semua dipanjangkan usia dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan taat kepada Allah, dalam keadaan dirahmati dan diridhai oleh Allah, sehingga kita bisa mendapatkan Ramadan yang akan datang, Ramadan selanjutnya, Ramadan seterusnya dalam keadaan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita ketika bangun dari tempat ini kita dicatat orang-orang yang bisa bakti kepada kedua orang tuanya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.